Agung yang sudah lama ditinggal istrinya, menjadi frustasi dan haus akan belayan lawan jenisnya. Hal ini membuat Agung melakukan tindakan di luar nalar dan keji. Dia tega menghianati adik ipar dan anak kandungnya sendiri hingga hamil. Bagaimana kisah ini berawal? Mari kita bahas. Di sebuah rumah sederhana di Batam, tepatnya di Kecamatan Bengkong, hiduplah seorang laki-laki bernama Agung. Laki-laki ini berusia 35 tahun dan kini mengemban peran sebagai orang tua tunggal bagi putrinya, Melin, yang baru berusia 15 tahun. Kehidupan mereka berubah drastis sejak istrinya yang juga ibu dari Melin memutuskan pergi ke negeri jiran untuk bekerja sebagai tenaga kerja. Keputusan itu diambil demi masa depan yang lebih baik, tapi tanpa disadari, keluarga yang ditinggalkan harus menjalani hari-hari penuh kesepian dan perjuangan. Agung yang bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pasar yang terletak di pinggiran kota Batam. Setiap pagi, dia berangkat dengan langkah yang berat, dan setiap malam, dia pulang dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang kacau. Sepulang kerja, ia seringkali mencari pelarian dari rasa sepi dan rindu akan belayan dari istrinya dengan meneguk cairan beralkohol. Malam-malam yang sepi dan hening, dia lewati dengan botol-botol alkohol, dan dia seringkali tertidur dengan wajah penuh kesedihan, mencoba mengisi kehampaan yang ditinggalkan oleh istrinya. Di tengah semua masalah yang dihadapi oleh Agung, ada Melin yang menyaksikan keadaan ayahnya dari balik pintu kamarnya. Gadis belia itu sering menutup telinga dan berharap semua kebiasaan buruk ayahnya yang meneguk cairan beralkohol akan mereda. Seringkali gadis kecil yang beranjak dewasa ini merasakan amarah dan kesedihan yang membaur, bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Dia merindukan sosok seorang ayah yang dulu kuat dan tegar. Tetapi kini, dia hanya bisa melihat seorang pria yang tampak rapuh dan hilang arah. Dalam keputusasaan Agung berusaha mencari perhatian dari sosok perempuan yang bisa mengisi rasa kesepian di dalam jiwanya. Agung mulai sering menelepon Vila, adik dari istrinya, yang tinggal di desa. Vila yang baru berumur 16 tahun adalah gadis yang lugu dan polos. Gadis cantik ini adalah sosok orang yang cepat percaya dan cepat luluh oleh rayuan lelaki. Bagi Agung, Vila adalah sosok gadis yang mampu mengisi ruang kosong di hatinya, seolah membangkitkan hasratnya untuk bercinta bangkit kembali. Setelah lama tidak merasakan nikmatnya belayan, seorang wanita, bahkan Agung sering menggoda adik iparnya untuk diajak berhubungan badan. Dan entah apa yang ada dalam pikirannya, hingga gadis polos dan lugu itu menyanggupi permintaan kakak iparnya tersebut, walaupun itu hanya candaan. Seiring berjalannya waktu, perasaan keduanya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kasih sayang antara seorang kakak dan adik ipar. Agung merasa Vila adalah satu-satunya wanita yang bisa memberikannya sesuatu yang telah lama dia rindukan, seperti berhubungan suami istri. Agung akhirnya berinisiatif untuk mengajak Vila datang dan tinggal bersamanya di Batam. Vila yang sudah terbuai dengan rayuannya Agung menyanggupi permintaan Agung untuk tinggal bersama di Batam. Di usianya yang terbilang masih muda, Vila mungkin hanya merasa kasihan kepada kakak iparnya dan ingin memberi kehangatan yang sudah lama tidak dia dapatkan dari istrinya. Ketika Vila tiba di Batam, awalnya Melin merasa senang karena dia tidak merasa kesepian lagi. Namun, perlahan ia menyadari ada sesuatu yang tidak biasa antara ayahnya dan Vila. Di antara mereka, ada keheningan yang aneh dan sikap yang mencurigakan membuat Melin merasa tidak nyaman. Dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya mengatakan, ada sesuatu yang tidak seharusnya. Vila sendiri juga merasa bingung, tetapi ia tidak berani bertanya.
ia hanya bisa menjalani hari-hari di rumah itu dengan perasaan yang semakin tertekan dan penuh dengan tanda tanya. Selama Villa tinggal di Batam, bisa dibilang tiada hari yang mereka lewatkan tanpa berhubungan intim. Bahkan mereka bisa bercocok tanam sampai 3 kali sehari. Suatu malam, ketika Agung pulang dalam keadaan mabuk, ia meminta Melin untuk memijat pundaknya yang kaku. Melin menurut, walaupun dengan rasa tidak nyaman. Namun malam itu berbeda. Di bawah pengaruh alkohol, sikap Agung berubah. Tiba-tiba Agung meraba pahanya Melin, lalu mendorong tubuh mungilnya ke atas kasur. Melin jatuh terlentang di atas kasur, dan dengan penuh nafsu Agung menindih badan Melin, dan seketika Melin kaget, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang keramatnya. Melin hanya pasrah melihat ayahnya melakukan adegan turun naik, menunggangi kuda yang masih lugu dan polos. Tetapi seakan sudah terlanjur dengan kondisi itu, membuat Agung semakin ketagihan, dan terus melakukan hal itu tanpa berpikir masa depan anaknya. Dan bejatnya lagi, Agung melakukan aksinya tersebut bergantian. Setiap ada kesempatan dan melihat adik iparnya, Agung langsung melampiaskan hasratnya untuk berhubungan suami istri. Dan begitu pula sebaliknya, kalau dia melihat Melin, Agung melakukan hal yang sama. Dan di antara dua wanita ini, tidak saling tahu kalau mereka sudah digilir sejak Villa tinggal di Batam. Hingga suatu ketika di saat Agung mengajak Melin untuk bercocok tanam, Melin menolak dan berkata kepada Agung, kalau dia sudah tidak tahan dengan perbuatan ayahnya dan berniat melaporkannya ke polisi. Tapi Agung selalu bilang, kalau kamu melaporkan ayah ke polisi, lalu ayah ditangkap, terus siapa yang akan menafkahi dan menjagamu? Dan itu juga yang dikatakannya kepada Villa. Singkat cerita, karena terlalu sering melakukan hubungan intim, suatu hari Melin dan Villa telat datang bulan. Hal itu mereka beritahukan kepada Agung, dan setelah diperiksa ke bidan terdekat, ternyata mereka hamil. Agung membawa keduanya secara terpisah. Dan setelah mengetahui kehamilan mereka, Melin dan Villa panik dan meminta Agung untuk bertanggung jawab. Namun Agung mencoba untuk menenangkan mereka berdua dan berkata akan bertanggung jawab. Agung berpikir untuk mencari lelaki yang mau menikahi anaknya dan akan memberikan imbalan uang supaya kelakuannya tidak diketahui orang. Hari berganti hari perut Villa dan Melin semakin membesar yang membuat keluarganya curiga. Dan akhirnya kelakuan bejat Agung diketahui oleh keluarga istrinya dan melaporkannya kepada yang berwajib, dan Agung pun ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya di hadapan yang berwajib. Agung terancam hukuman berat karena perbuatannya yang telah melakukan tindakan cabul kepada anak di bawah umur. Demikian cerita kisah nyata ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus In.